Halo YouTube, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan IGFX Review Market. Oke, jadi hari ini kita akan review Bitcoin ya, karena dalam seminggu terakhir ya, Bitcoin ini nggak kemana-mana ya. Jadi kalau teman-teman udah nonton video saya sebelumnya, di situ memang kan saya bilang bahwa Bitcoin itu bergerak di satu range yang cukup besar dan belum ada tanda-tanda untuk keluar dari range. Ya, kenapa seperti itu ya nggak tahu juga. Ya, oke, kita langsung review saja apa yang terjadi pada Bitcoin. Oke, kita lihat pada time frame daily. Ya, jika kita lihat pada time frame daily di sini, dia pernah naik ke 25.000, kemudian dia turun, ya, kemudian dia koreksi dan di sini dia broken, di sini dia broken lagi supportnya. Ya. Kemudian di sini, ya, dia meninggalkan support karena tertahan di support yang di sini. Ya, jadi di sini ada satu, ada dua, kemudian dia broken resistennya, ya, dia koreksi di sini, jadi seakan-akan dia mau naik, tetapi dia malah turun lagi. Nah, pada saat dia turun dia broken di sini. Nah, dan hari ini belum ada broken support yang terbaru ya. Jadi si Bitcoin ini belum ada tanda-tanda untuk kembali turun, untuk melanjutkan penurunan belum ada ya. Oke, okay. So kita bisa mengambil kesimpulan pertama bahwa area support yang di sini ya adalah support yang kuat. Kemudian di sini terjadi yang namanya false break. Ya, di sini terjadi yang namanya false break. Ya, jadi apa itu false break? Kalau saya contohkan ya di gambar. Ya, false break itu seperti ini teman-teman. Oke, kita punya chart seperti ini. Oke, harganya naik di sini, kemudian harganya mantul. Pada saat terjadi di sini itu seperti terjadi yang kita sebut biasanya double double top. Ya, kalau dia uh, bearish double bottom. Ya. Nah, kemudian di sini harga di masa depan itu dia naik lagi, dia kembali lagi ke situ, dia naik. Ya. Nah, dia seakan-akan breakout support yang ini. Jadi seakan-akan seperti breakout. Ya, jadi kalau saya tarik seperti ini, warna merah ya. Nah, tetapi dia malah balik. Ya, jadi kita punya dua resisten di sini. Ya, dan ini adalah false break. Yang ini false break. Dan akhirnya dia balik. Dia masuk lagi. Ini sering sekali terjadi lah. Ya, orang bisa nyebutnya bull trap. Kalau dia bearish, berarti itu adalah bear trap. Oke, jadi seperti ini ya. Ini yang bullish, ini yang bearish. Nah, yang terjadi pada Bitcoin itu sama seperti ini. Ya, sama seperti gambar yang ini. Ya, gambar yang bawah, jadi terjadi bear trap atau conflict. Ya, orang kebanyakan nyebutnya fake out biasanya. Biru, saya taruh di sini. Oh, ya, bear trap atau conflict. Nah, so di sini terjadi bear trap. Apakah harga akan naik terus? Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi kita sebagai seorang trader itu nggak bisa untuk ngambil kesimpulan secepat itu. Nah, yang pasti kita ambil dulu data yang terjadi. So, di sini terjadi fall break, belum ada lower low yang di broken, so potensi dia masih naik. Sampai mana naiknya? Oke, kalau kita pindah di time frame 4 jam, kenaikan pertama sudah pasti dia harus ke resisten yang di sini. Ya, kenapa? Karena resisten yang di sini itu menahan harga. Nah, sekarang sudah sampai. Nah, target target kita di sini. Kemudian target kita adalah di
sekitaran sini kan. Nah, bisa di sekitaran sini. Kenapa di sekitaran sini? Karena di sini adalah area rejection. Ya, potensi di sini mungkin akan ada reaksi. Ya. Nah, bagaimana cara kita setup entry dengan kondisi seperti ini saat kita mengetahui adanya false break? Gampang. Ya, teman-teman pindah di time frame 1 jam mungkin, ya. Saya rasa cukup. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada false break juga. Ya, di sini ada false break. Ya, berarti di sini false break-nya jadi seakan-akan dia turun tapi dia naik lagi. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat yang terjadi adalah dia malah broken resistance. Ya, ada resisten yang di break di sini ada dua. Nah, di sini seakan-akan harga itu false break juga, padahal di sini false break juga. Nah, membingungkan kan. Tapi karena kita dapatnya data daily yang duluan terjadi adalah daily, maka kita gunakan arah dari bear trap yaitu gagal turun naik. Nah, itu gambaran besar. Nah, di time frame kecil jangan terjadi. Ya, berarti di atas ini berarti harga itu membuat higher high. Ya, membuat higher high. Kenapa? Karena dia udah broken resisten sini dua resisten. Jadi di sini seperti ada double top area sini. Ya. Nih area yang sini itu seperti ada double top kalau kita lihat. Ya, top pertama, top yang kedua baru dia turun. Sudah mencapai target. Nah, sekarang di sini terjadi false break ya. Di sini juga sama seperti adanya double bottom. Ya, nah bagaimana cara trade-nya? Nah, kita cari trade itu ketika dia broken yang ini. Ya. Jadi ketika yang ini membroken yang ini, ya setelah inilah baru kita nyari opportunity untuk nyari posisi long. Bagaimana caranya? Kita cukup tandai dulu area support, ya. Kita tandai dulu area support. Nah, itu udah cukup. Nanti kita re-entry di time frame lebih kecil pada saat dia breakout. Atau kalau mau langsung entry boleh. Ya, nah di sini ada support. Ini ada support. Nah, support ini di respect sama yang ini. Nah, ini jadi seperti double bottom. Ya, jadi seperti ini aja udah cukup gitu untuk menandai. Jadi nggak usah pusing. Kemudian kalau kita mau nyari entry, misalnya kita mau entry di sini, kita mau entry, ya kita lihat di time frame 30 menit. Time frame agak kecil. Kita tunggu adanya suatu resisten yang di break. Ya, adanya suatu resisten yang di break. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ketika saya tarik, oh, oke, oh ya. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa ada satu resisten dan ini ada satu support ya. Jadi kita bisa entry saat harga kembali retest area resisten yang di break. Ya, jadi area resisten yang di break dia akan jadi support. Nah, kita entry di sini dengan exit SL di sini. SL kita di bawah. Jadi dengan SL di bawah. Oke. Jadi seperti itu caranya. Nah, ini adalah dasar. Ya, kalau mau yang advance ya dia memang akan lebih spesifik. Tapi kalau teman-teman kebingungan dalam memulai membuat strategi, gunakanlah strategi yang simple seperti ini dulu. Pemahaman pullback, pemahaman breakout itu udah cukup gitu. Nah, kalau mau advance, saya rasa kalau advance saya tidak akan entry di sini. Kalau advance, ya. Tapi kalau entry sebagai seorang pemula saya akan entry sini dan itu udah cukup bagus ya. Risk rewardnya sudah lumayan. Jadi saya dapat sekitar mungkin 1/3, 1/2. Berapa tuh? 1/4, nah lumayan. Tapi kalau advance saya tidak entry sini. Di manakah saya entry? Ya. Saya akan entry karena di sini ada pola breakout teman-teman. Seperti yang saya gambarkan di pin tadi, saya rapikan dulu. Oke. Nah, seperti saya gambarkan di sini ya, ada dua support akan terjadi false break. Nah, saya akan entry di sini. Jadi di sini ada support, ya ada 3 mungkin, nah ada 2, ada seperti double bottom, ya. Kemudian terjadi false break. Nah, saya akan entry itu di sini dengan menandai area ini, ya. Nah, atau saya perkecil lagi, saya mencari area bullish engulfing, ya. Nah, di sini, ya. Kita ambil bodinya SL di sini. Nah, kalau yang advance seperti ini cara ya. Bisa seperti ini, ya. Atau bedah lagi tempel kecil, kita cari lagi
bullish engulfing yang lebih spesifik. Oke. Karena di sini ada satu phone break, kita bisa menggunakan yang nah jadi kita buy di sini ya, jadi kita pasang setup buy di sini, sell di sini. Kalau advance seperti ini ya, kalau yang advance ya. Nah, jadi dia agak lebih spesifik cara mainnya. Dengan target seperti biasa, kita target pada resisten yang di sini sama yang di atas. Oke, kita tarik. Nah, risk rewardnya adalah 1:13. Ya, jadi di sini ada pola false break, ada dua support, terjadi false break, terjadi bear trap. Di sini ada satu decision point, ya. Kemudian ya harga naik. Tapi ya ini agak sedikit rumit kalau pemula langsung menggunakan cara trading yang seperti ini. Ya, karena ini saya sebutnya itu RTO, return to origin. Jadi dia kembali pada origin pada FTR-nya, kemudian dia akan melanjutkan perjalanan. Untuk pemula itu nggak langsung bisa membaca caranya seperti ini. Dia cukup fokuskan dulu support jadi resisten jadi support, breakout, pullback itu dulu yang dipahamin. Nah kalau yang advance seperti ini itu memang butuh jam terbang dan butuh latihan yang lumayan lama, jadi sekitar mungkin di atas tahun lah itu baru bisa paham betul. Kalau baru-baru mulai langsung seperti ini biasanya nanti apa, saat teman-teman mencoba kebanyakan pasti loss ya, kebanyakan pasti loss. Kenapa? Karena konteksnya belum dapat gitu. Jadi hanya konteksnya adalah bukan menguasai dan bukan memahami, tapi ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan gitu. Jadi seperti itu cara trade. Kalau yang basic seperti ini kita cukup aja kan dari area resisten yang di break, maka kita akan buy pada saat harga balik ke support. Tapi kalau yang advance kita akan mencari area breakout dan mencari decision point, disitulah kita entry. Dan risk rewardnya beda ya. Kalau kita entry di sini 1:4, kalau kita entry di sini 1:13. Ya, jadi beda. Nah, tapi ini butuh jam terbang. Ya, jam terbang. Tapi boleh nggak? Kalau kita nggak kayak gini, breakout biasa bisa. Ya, karena di sini kalau kita lihat market itu dia breakout resisten yang di sini, ya. Di sini ada satu resisten, di sini ada satu resisten, dan di sini jadi support. Ya, di sini jadi support. Nah, ini seperti yang saya ajarkan pada video YouTube sebelumnya, itu ada dua resisten atau support yang di break, maka kita entry pada saat harga itu pullback. Jadi 21 istilahnya ya. Dua resisten, satu support. Ya. Jadi kita bisa entry sini dengan SL di sini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya metode apapun itu basic konsepnya sebenarnya hanya tentang pullback dan breakout. Ya, ketika ada breakout maka ada pullback, dan ketika ada pullback perhatikan apakah itu setelah breakout atau belum ada breakout. Kalau dia setelah breakout biasanya memang harga itu akan melanjutkan trennya. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk Bitcoin dia sudah mencapai target ya, dan nextnya mungkin akan menuju 21 ribuan, karena di sini kita bisa melihat adanya banyak sekali rejection, ada satu, ada dua, tiga. Nah di sini saya mengharapkan mungkin harga akan ke sini ya, dan mungkin di sini akan ada reaksi atau apa. Yes. Tapi kalau dia gagal dan dia turun, berarti kita akan mengupdate skenario yang baru. Ya, karena kalau saya cara tradingnya adalah zona ke zona, flag to flag. Ya, jadi nggak yang buy di sini terus tahan sampai di atas itu enggak. Ya, kecuali memang kita masuk dalam konteks time frame yang lebih besar, memang ada setup di time frame besar, kita mungkin bisa hold lebih lama. Tapi dalam konteks ini kita nggak ada setup di time frame besar. Di time frame besar hanya memberikan informasi bahwa adanya bear trap, terjadinya fall break, baru kita konfirmasi di time frame yang lebih kecil untuk mencari setup entry yang lebih presisi. Ya, jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk review Bitcoin minggu ini dan minggu lalu mungkin ya ini dari tanggal 28 saya rasa seperti ini ya. Bagaimana cara kita mencari setup dan membaca setup. Oke. Oke, sama teman-teman, dan tetap latihan. Sampai jumpa lagi di review market selanjutnya. Bye bye.